Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all my students, how are you today? I hope you all in a good condition. Selamat pagi anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Baik, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, jangan lupa sarapan dahulu dan jangan lupa berdoa sebelum memulai belajar. Dan seperti biasa, untuk kehadirannya, Ibu menganggap yang hadir itu adalah yang mengirimkan tugas. Oke, pada minggu lalu kita sudah mempelajari itu pertemuan 1 ya. Kita sudah mempelajari It's English Time to Get Attention, meminta perhatian ya. Nah, sekarang pada pertemuan kedua materinya tetap It's English Time chapter 1 atau bab 1, tetapi submaterinya itu ganti ya. To tell what we or other people think of something, memberitahu apa yang kita atau orang lain pikirkan atau pendapat orang lain tentang sesuatu ya. Nah, tujuan pembelajarannya kali ini, peserta didik mampu merancang teks transaksional lisan dan tulis sederhana terkait ungkapan memberitahukan apa yang kita atau orang lain pikirkan tentang sesuatu, serta mampu mengkomunikasikan dengan baik, benar, percaya diri dan santun dengan mencapai nilai KKM 69. Pada minggu lalu sudah saya jelaskan apa itu KKM, yaitu nilai yang harus kita capai baik dari uji pengetahuan maupun uji keterampilan, yaitu paling minimalnya 69 biar dikatakan lulus ya nak. Oke, sekarang coba kita buka buku paketmu halaman 9, page 9 ya, page 9 itu halaman 9. Coba kita lihat di sini apa peraturannya seperti biasa ya. We will play the roles of the students and the teacher in the conversations to tell and ask what we or other people think of something. Kita akan bermain peran sebagai siswa dan guru di dalam percakapan untuk menceritakan atau memberitahu dan menanya apa yang kita atau orang lain pikirkan tentang sesuatu. Here are what we will do. Berikut ini adalah hal yang akan kita lakukan. First, pertama-tama, we will listen carefully to our teacher reading the conversation. Kita akan mendengarkan dengan penuh perhatian kepada guru yang membaca percakapan. Second, we will repeat the conversation after him or her. Yang kedua, kita akan mengulangi percakapan setelah guru, sentence by sentence, kalimat demi kalimat. Then in groups, we will play the roles of the speakers in the conversation. Dan kemudian secara berkelompok, kita akan bermain peran sebagai penutur di dalam percakapan. Nah, ini kalau kita masuk ya nak, karena kita daring, kalian cukup perhatikan apa yang ibu baca dan lihat buku paketmu ya. We will say the sentence loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengucapkan kalimat dengan tegas, jelas, dan benar. Oke, mari kita lihat percakapan yang pertama. Udin, do you think Edo is angry with me? Udin, apakah kamu pikir Edo marah padaku? I don't think so. Look, he's smiling. Lihat, saya rasa tidak. Lihat, dia tersenyum. Nah, percakapan nomor 2. Guys, I think Udin will like this notebook. Teman-teman, saya pikir Udin akan suka buku catatan ini. What? I don't think so. Apa? Saya rasa tidak. Udin doesn't like bright colors. Udin tidak suka warna yang cerah. Dah, itu ya. Nah, di sini sudah ada 2 percakapan. Antara percakapan yang pertama dan yang kedua, kira-kira di mana perbedaannya? Oke. Pada percakapan yang pertama, Udin temannya ini menanyakan Udin, si Udin yang ditanya ya. Apakah kamu pikir Edo menanyakan orang lain ya, menanyakan perasaan orang lain terhadap dia, apakah marah atau tidak? Oke. Kemudian
datang si Udin menjawab, I don't think so. Look, he's smiling. Saya rasa tidak. Lihat, dia tersenyum. Nah, ini menanyakan tentang pendapat orang mengenai orang lain ya. Apakah temannya itu marah atau tidak. Nah, percakapan yang kedua di sini menanyakan tentang benda. Apakah si Udin suka buku catatan ya? Guys, I think Udin will like this notebook. Teman-teman, saya rasa Udin akan suka buku catatan ini. Apa? Ya, saya rasa tidak suka karena Udin tidak suka warna yang cerah, warna yang terang. Nah, berarti temannya ini sudah tahu apa yang disukai Udin. Dia suka warna yang kalem. Jadi dia katakan bahwa dia tidak suka warna yang terang. Oke? Ini dua percakapan. Apa bedanya? Nah, yang di sini menanyakan perasaan seseorang. Nah, yang di sini menanyakan tentang benda, ya. Oke, kita lihat percakapan selanjutnya. Udin, what do you think of your classroom? Udin, apa yang kamu pikirkan tentang ruangan kelasmu? It's very dirty, ma'am. Itu sangat kotor, ma'am. Bu, some people don't care. Beberapa orang tidak peduli. Nah, yang keempat, do you think he remembers the story he has to tell? Apakah kamu pikir dia ingat tentang cerita yang akan diceritakannya? He hasn't said a word. Dia belum mengatakan satu kata pun. I don't think so. I know he didn't prepare well. Saya rasa tidak. Saya tahu dia tidak mempunyai persiapan yang baik ya. Nah, yang kelima. Thank you, Lina. Your story is very interesting. I like it. Terima kasih, Lina. Ceritamu sangat menarik. Saya suka. Thank you, ma'am. Terima kasih, Bu. Oke, kemudian kita baca dulu semua ya. Nanti akan saya jelaskan. Hello, excuse me. Halo, permisi. Listen, everybody. Dengarkan semua orang. I think you need to read chapter 1 too. Saya pikir kalian juga butuh membaca bab 1. Yes sir, ya pak, gitu ya. Benny, what do you think of this picture? Benny, apa yang kamu pikirkan tentang gambar ini? I think it doesn't look natural. Saya pikir itu tidak terlihat natural, alami ya. What do you think of the story? Apa yang kamu pikirkan tentang cerita tersebut? It's very interesting, sir. Sangat menarik, Pak. Oke. Dah sampai di sini. Dah. Apa yang kalian ketahui, yang harus kalian ketahui mengenai percakapan yang ada 8 percakapan ini? Coba kita lihat catatan. Nah, tadi percakapan itu kan semuanya do you think gitu kan. Setiap percakapan, setiap teks ya, baik dia teks transaksional ya, atau teks naratif atau deskriptif, dia mempunyai social function atau fungsi sosial. Apa fungsi sosial dari teks tersebut? Ya, fungsi sosialnya adalah to tell our or other people opinion about something and how to respond it. Ya, fungsi sosial dari teks-teks yang sudah kita baca tadi, ada 8 teks, itu adalah menceritakan pendapat kita atau orang lain tentang sesuatu dan bagaimana meresponnya ya. Coba kita kembali ke buku paket. Menceritakan pendapat kita atau pendapat orang lain tentang sesuatu dan bagaimana meresponnya. Nah, coba ya kita lihat mana tadi. Nah, ini pendapat siswa ini bahwa si Edo itu marah terhadap dia. Edo is angry with me, katanya. Edo itu marah dengan dia. Dia menceritakan apa yang dia pikirkan tentang si Edo. Nah, kemudian si Udin menjawab. Nah, bagaimana dia merespon tadi pendapatnya kita buat aja nama cewek ini si Siti ya. Bagaimana si Udin merespon pendapat si Siti? Udin mengatakan, saya rasa tidak. Look, he's smiling. Nah, di sini kan si Edo tersenyum. Saya rasa tidak, dia tersenyum. Itulah yang dikatakan dengan merespon. Tadi dia menyatakan pendapat kalau si Edo marah, kemudian direspon oleh si Udin.
Nah, begitu juga dengan percakapan yang kedua. Temannya memberikan pendapatnya mengenai buku catatan, bahwa dikatakannya nanti si Udin suka buku catatan tersebut. Kemudian temannya merespon, "What? Saya rasa tidak." Apa? Saya rasa tidak. Udin tidak suka warna yang cerah, warna yang terang, ya. Itulah yang disebut dengan memberikan pendapat tentang sesuatu dan bagaimana cara meresponnya. Oke? Itulah fungsi sosial dari percakapan ini. Fungsi sosialnya itu tadi, to tell our or other people opinion about something and how to respond it. Menceritakan pendapat kita atau orang lain tentang sesuatu dan bagaimana meresponnya. Kemudian yang kedua apa? Generic structure atau struktur umum. Nah, biasanya itulah kata-kata yang sering kita jumpai dalam percakapan, kata-kata yang biasa dipakai dalam membangun percakapan tersebut. Nah, di sini sudah saya himpun. Ada yang pertama, do you think? Atau yang kedua, I think. Yang ketiga, yes, I think so. Dan yang keempat, I don't think so. Nah, do you think ini untuk menanyakan pendapat orang lain. Coba kita lihat dulu. Ini, do you think Edo is angry with me? Nah, digunakan sini, apakah kamu pikir, ya? Apakah kamu pikir Edo marah padaku? Do you think di sini, apakah kamu pikir? Nah, tinggal ditambahkan di sini nanti kalimat apa yang ingin kamu tanyakan kepada temanmu. Nah, do you think ini biasa digunakan untuk menanyakan pendapat, ya. Kemudian I think itu merespon dari do you think tadi. I think. Coba kita lihat lagi. Ya. Nah, ini dia. Di sini ada, I think Udin will like this notebook. Nah, dia menyatakan pendapat, ya. Saya pikir Udin suka, oke? Nah, dia langsung menyatakan pendapatnya kalau si Udin itu suka, oke? Kemudian, yes, I think so. Nah, misalnya kalau sesuatu yang diungkapkan temanmu tadi pendapatnya, misalnya gini. Coba di sini yes, I think so, kita bahas yes, I think so. Ini merespon, ya. Yes, I think so dan I don't think so ini sebagai respon dari do you think dan I think. Oke. Bentar. Nah, di sini misalnya yang ini, I think Udin will like this notebook. Nah, di sini I don't think so. Dia tidak yakin si Udin suka. Tapi seandainya dia berpikiran lain, dia suka, dia don't-nya dibuang. I think so. Yes, I think so. Nah, coba kita lihat contoh yang lain. Nah, di sini I don't think so, ya, rata-rata, ya. I don't think so. Nah, I think so. I think so itu bisa kita gunakan untuk kalau kita setuju pendapatnya. Misalnya gini, Udin, do you think Edo is angry with me? Seandainya si Udin setuju dengan pendapatnya si Siti tadi, maka dia mengatakan, yes, I think so. Ya, saya rasa juga begitu. Tapi dia tidak setuju, maka dia mengatakan I don't think so. Ya, itu how to respond other people opinion, ya. Oke, mari kita lihat lagi apa yang ada selain social function and generic structure. Nah, di sini ada penggunaan adjektif atau kata sifat. Nah, di sini ada dirty, kind, clean, big, ya. Kemudian penggunaan adverb, kata keterangan to, very, rather, bit. Coba mari kita lihat contohnya langsung, ya. Di situ penggunaan kata sifat. Nah, di sini coba kita lihat mana yang kata sifat. Udin, do you think Edo is angry with me? Nih ada, ini kata sifat, nak. Nah, angry itu kata sifat, ya. Kemudian like, menyukai. Udah. Ini bukan. Kemudian bright, ini bright.
Ini kemudian dirty. Nah, di sini banyak penggunaan kata sifat ya. Oke, banyak penggunaan kata sifat. Kemudian tadi yang kedua penggunaan adverb, yaitu adverbnya itu to, very, rather, bit. Nah, di sini yang menggunakan itu adalah, bentar ya, saya lihat dulu. Ini very dirty. Oke. Kemudian ada lagi very interesting. Nah, di situ ada ya. Ini yang very dirty. Mari kita bahas very dirty ini. Contoh ya. Ini disebut dengan adjective phrase. Adjective phrase ya, itu disebut dengan adjective phrase. Boleh contoh yang lain? Boleh. Apalagi misalnya a bit, misalnya contohnya very clean, rather angry. Nah, biasanya rumus penggunaannya itu patternnya itu biasanya dia dimulai dengan adverb, kemudian ditambah oleh adjective ya, sama dengan adjective ya. Dia jadi apa? Jadi adjective phrase. Oke, sampai situ mengerti ya? Ini kok jadi tambah, bentar saya perbaiki. Sampai situ mengerti ya nak? Jika ada yang tidak dimengerti silahkan ditanya ibu. Oke, mari kita kembali ke buku paket. Tadi sampai mana? Nah, di sini contoh ya. Nah, ini contoh yang dibuat di sini. We will ask our teacher what he or she thinks about some people and things in the classroom. Kita akan menanyakan guru apa yang dia pikirkan tentang beberapa orang dan benda di dalam kelas. Oke, langsung aja ke contohnya. What do you think of our classroom? Nah, muridnya bertanya kepada gurunya, what do you think of our classroom? Apa yang kamu pikir, apa pendapatmu tentang kelas kita? I think it is a bit dirty, but it is big and tidy. Saya pikir dia sedikit kotor, tetapi ruangan ini besar dan rapi. Oke, ini dia menanyakan pendapat dan kemudian ini merespon. Nah, contoh yang kedua, what do you think of Sita? I think she's smart, but she is a bit talkative. Apa yang kamu pikirkan tentang Sita? Saya pikir dia pintar, tetapi sedikit cerewet, ya. Oke, banyak bicara atau cerewet lah gitu ya. Nah, itulah contohnya. Jadi saya mau ngasih tugas dan sudah terlalu banyak contoh yang diberikan dan sudah saya jelaskan semua apa itu social function, fungsi sosial dari percakapan itu, apa generic structure atau struktur umum, apa itu language feature atau unsur kebahasaannya. Dan sekarang saya akan kasih tugas assignment. Tugasmu adalah membuatlah sebuah percakapan singkat antara kamu dan orang tuamu mengenai keadaan, mengenai
Oke, mengenai keadaan rumahmu. Oke, kita buat 2 ya. Buatlah 2 percakapan singkat mengenai yang pertama mengenai keadaan rumah. Oke. Yang kedua mengenai saudaramu. Oke, misalnya dia kakak atau adik. Oke. Karena kita belum masuk sekolah, maka percakapannya di sekitar rumah aja ya. Kamu menanyakan orang tua misalnya. Nah, setelah kamu selesai mengerjakan, lalu difoto dan dikirimkan pada saya. Oke. Nah, setelah itu rekam dengan voice note. Oke. Ya. I think that's all for today. Saya kira cukup sekian dulu untuk hari ini. Untuk topik yang kedua kita pada pertemuan yang kedua ini, jika ada yang ingin ditanyakan dan tidak dimengerti, silahkan hubungi saya melalui jalur pribadi atau japri. Dan tetap jaga kesehatan, tetap menerapkan protokol kesehatan jika kamu berada di luar. Assalamualaikum, sampai jumpa.